Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur untuk pagi hari yang indah ini kita boleh memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang kita mau renungkan pada pagi hari ini terambil dari Yesaya pasal 65. Yesaya pasal 65 kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kalau kita melihat perikopnya, yaitu hukuman bagi orang berdosa dan keselamatan bagi orang saleh. Memang di sini kita melihat ada perbandingan bagaimana orang-orang yang melakukan yang jahat, yang meninggalkan Tuhan, yang walaupun mereka adalah umat pilihan Allah, ya orang spesial di hadapan Allah, tetapi karena mereka meninggalkan Allah, mereka kena hukum, kena disiplin. Ya, mereka mendapatkan hukuman, tetapi ada orang-orang yang ya sebenarnya dia bukan umat pilihan Allah, artinya orang-orang lain, bukan bangsa Israel, tetapi Allah pun akhirnya berkenan kepada mereka. Dan ketika mereka hidup dalam kesalehan, benar, setia menyembah Allah, maka mereka memperoleh keselamatan itu, memperoleh kebahagiaan, dan mereka layak di hadapan Tuhan. Di ayat 1 berbunyi demikian. Yesaya pasal 65. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Siapakah bangsa yang tidak memanggil nama Tuhan? Ini berbicara bangsa-bangsa di luar bangsa Israel, di luar bangsa Yahudi. Memang Allah tidak pilih kasih loh ya. Allah mengasihi semua bangsa, tetapi Allah memilih bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah untuk menjadi imamat bagi bangsa-bangsa lain. Ya, melalui bangsa Israel, bangsa lain akan diselamatkan. Jadi bangsa Israel lah yang pertama mengenal Allah, mengenal nama Allah dan berseru di dalam nama Allah. Bangsa-bangsa lain tidak. Ya, walaupun nanti kita melihat bahwa tugas ini ya gagal bagi bangsa Israel karena mereka sendiri ya seringkali jatuh dalam dosa, meninggalkan jalan Tuhan. Nah, kemudian Tuhan sendiri yang memberikan dirinya untuk dijumpai oleh bangsa-bangsa lain. Nah, ayat ini kita lihat. Nah, ini berbicara bagaimana kita sudah memperingati Natal. Jadi Allah sendiri yang datang ke dunia menjadi manusia, supaya manusia dari berbagai suku, berbagai bangsa, ya berbagai budaya, akhirnya berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan Allah itu sendiri, berjumpa dengan Yesus. Nah, realisasinya adalah orang-orang yang telah percaya kepada Yesus, orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, memberitakan, menceritakan kabar baik ini. Ya, keselamatan ada di dalam Yesus. Kemudian orang-orang yang tadinya tidak menanyakan Tuhan, ya tidak menanyakan Allah itu sendiri, tapi akhirnya mereka berjumpa dengan Allah, di mana ada orang-orang percaya memberitakan kabar baik kepada mereka yang tadinya belum percaya, jauh daripada Tuhan. Nah, menarik bahwa banyak bangsa-bangsa sudah berseru di dalam nama Yesus, sudah percaya. Memang masih ada suku-suku bangsa, masih cukup banyak yang belum berjumpa dengan Tuhan. Nah, ini tugas yang harus kita kerjakan bersama-sama, mengasihi mereka dengan cara harus memberitakan kabar sukacita kepada mereka. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Ini terjadi saat ini dan terus sedang ya berlangsung. Ya, sampai pada akhirnya ada banyak orang akan berseru di dalam nama Tuhan. Ya, aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Kalau orang-orang tidak mencari Allah, tetapi akhirnya mereka berjumpa dengan Allah, berarti siapa yang mencari? Allah sendiri yang mencari umat itu. Allah sendiri yang mencari manusia itu. Allah sendiri yang mencari pribadi lepas pribadi. Kita mendengar ya, ada orang yang bersaksi dia bertobat, berjumpa dengan Yesus.
yang tadinya sangat membenci nama Yesus. Bahkan ada yang membakar kitab suci, ya menganiaya orang percaya, ya merusak rumah-rumah ibadah. Ya, tetapi akhirnya dia berjumpa dengan Yesus dan bertobat. Ya, bukan dia yang cari Tuhan, tapi Tuhan yang mencari dia. Ini kebenaran firman Tuhan. Yohanes pasal 15 ayat 16. Jangan lupa, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Ya, dan aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Jadi Yesus yang mencari, Yesus yang memilih kita, Yesus yang menyelamatkan kita. Jadi kita bersyukur untuk itu. Ayat 2, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangannya sendiri. Suku bangsa yang menyakitkan hatiku senantiasa di depan mataku, dengan mempersembahkan korban di taman dewa dan membakar korban di atas batu bata, yang duduk di kuburan-kuburan dan bermalam di dalam gua-gua, yang memakan daging babi dan kuah daging najis ada dalam kuali mereka, yang berkata, menjauhlah, jangan meraba aku, nanti engkau menjadi kudus olehku. Semuanya ini seperti asap yang naik ke dalam hidungku, seperti api yang menyala sepanjang hari. Sesungguhnya telah ada tertulis di hadapanku, aku tidak akan tinggal diam, malah aku akan mengadakan pembalasan, ya pembalasan terhadap diri mereka, atas segala kesalahan mereka sendiri maupun atas kesalahan nenek moyangnya, semuanya serentak. Firman Tuhan, sebab mereka telah membakar korban di atas gunung-gunung dan mengaibkan aku di atas bukit-bukit. Memang aku akan menakar ke dalam jubah mereka upah untuk perbuatan-perbuatan mereka yang dahulu. Jadi apa yang dilakukan, perbuatan jahat yang dilakukan, dosa, kejahatan, ya tidak serta-merta hilang begitu saja, tidak. Ya ada akibat dari perbuatan yang jahat. Allah tidak tinggal diam, Allah adil. Jadi kalau ada orang yang tidak mau bertobat, ya tetap saja melakukan penyembahan berhala, ya tentu baginya tidak ada keselamatan kalau dia tidak mau bertobat. Ayat 8, beginilah firman Tuhan, seperti kata orang, jika pada tanda buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku, yakni aku tidak akan memusnahkan sekaliannya. Wah, kenapa tidak memusnahkan sekaliannya? Karena ternyata masih ada pribadi-pribadi yang mau taat, yang mau setia, yang mau datang kepada Tuhan. Aku akan membangkitkan keturunan dari Yakub dan orang yang mewarisi gunung-gunungku dari Yehuda. Orang-orang pilihanku akan mewarisinya dan hamba-hambaku akan tinggal di situ. Saron akan menjadi padang rumput bagi kambing domba dan lembah Akhor menjadi tempat pembaringan bagi lembu sapi, umatku yang mencari aku. Jadi setiap pribadi yang kemudian datang kepada Tuhan, kemudian mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka dia akan layak di hadapan Tuhan, dia akan diberkati oleh Tuhan. Mengingatkan kita bagaimana seseorang akan diberkati oleh Tuhan, rahasianya ya mencari Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Carilah kerajaan Allah dan kebenaran, carilah Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Ya kalau kita tadi jalannya kita ada pada jalan yang gelap, yang sesat, bertobatlah, kembalilah, datang kepada Tuhan. Tetapi orang-orang yang tidak mau kembali, orang-orang yang tidak mau bertobat, baginya terjadi penghukuman, itu pasti. Ayat 11, tetapi kamu yang telah meninggalkan Tuhan, yang telah melupakan gunungku yang kudus, yang menyajikan hidangan bagi dewa Gad, dan yang menyuguhkan anggur bercampur rempah bagi dewa Meni. Aku akan menentukan kamu bagi pedang. Perhatikan, aku akan menentukan kamu bagi pedang, dan kamu sekalian akan menekuk lutut untuk dibantai. Oleh karena ketika aku memanggil, kamu tidak menjawab. Ketika aku berbicara, kamu tidak mendengar.
Tetapi kamu melakukan apa yang jahat di mataku dan lebih menyukai apa yang tidak berkenan kepadaku. Jadi kalau kita tidak mau dengar suara Tuhan, tidak mau bertobat, ya dihukum. Mungkin kita berkata konteks sekarang, saya kan sudah orang Kristen, saya sudah orang percaya. Memang dulu saya belum percaya, tapi sekarang saya orang percaya, keturunan orang percaya. Tetapi kemudian kita meninggalkan Tuhan. Ya, tidak mau tahu tentang Tuhan. Bagaimana mungkin kita hidupnya aman-aman saja, oh pasti bahagia, senang, tidak akan Tuhan hukum karena udah orang percaya. Nanti dulu, ya upah dari perbuatan kita ada. Saudara melakukan hal yang baik dan benar, upahnya ada, berkatnya ada. Tapi kalau saudara melakukan hal yang jahat, ya upahnya juga ada, hukuman, penderitaan. Maka Tuhan berkata mereka meninggalkan jalan Tuhan. Mereka meninggalkan ya Allah dan kemudian menyembah Allah-Allah lain. Berarti ini murtad ini. Ya, mereka murtad dari jalan Tuhan, ya kena hukum. Nah persoalannya bagaimana kalau orang percaya sekarang masih bisa murtad enggak? Kalau orang yang sudah percaya, sungguh percaya, ya akan terjadi perubahan dalam hidupnya. Dia akan mau taat pada firman. Dia akan mengalami pembaharuan dalam hidupnya. Dan tidak akan mungkin lagi dia murtad. Karena Roh Kudus ada di dalam dirinya. Nah untuk itu kita perlu perhatikan bagaimana gaya hidup seorang yang sudah percaya. Apakah sudah menghasilkan buah pertobatan? Kalau belum ada buah pertobatan, ya sama saja dengan manusia lama. Berarti hanya sebatas di bibir saja mengaku percaya kepada Tuhan. Orang percaya pasti mengalami perubahan hidup. Orang percaya pasti mengalami pembaharuan. Orang percaya itu pasti mendengar suara Tuhan. Memang secara manusia ada kalanya jatuh. Ada kalanya ya melakukan dosa. Tetapi firman Tuhan katakan apabila ya kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita, Ia setia dan adil dan Ia akan menyucikan, menguduskan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Jadi ketika orang percaya itu jatuh karena kelemahan kedagingannya, dia akan sadar, insaf akan dosanya karena Roh Kudus menginsafkan dia dari dosanya. Nah, kemudian dia akan menyadari itu dan mengakui, kemudian berbalik dan meninggalkan dosa itu. Tidak terus di situ lagi. Kalau di situ lagi ini bahaya, ini bebal namanya ya. Tetapi dia akan tinggalkan itu jalan yang sesat itu dan kembali ikut jalan Tuhan. Jadi secara manusia kita nggak hebat-hebat banget. Oh pasti kita tidak akan berdosa. Tidak. Kita ini lemah kedagingan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetapi orang-orang yang meninggalkan jalan Tuhan pasti ada penghukuman baginya. Ayat 13, sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya hamba-hambaku akan makan tetapi kamu akan menderita kelaparan. Ini karena hukuman ya. Ya. Tetapi kamu akan menderita kelaparan. Di ayat 13, kamu makan tetapi kamu akan menderita kelaparan. Sesungguhnya hamba-hambaku akan minum tetapi kamu akan menderita kehausan. Jadi makan tapi lapar apa itu ya? Minum tapi haus, jadi gak ada kepuasan, gak ada rasa apa ya, rasa nikmat. Kalau saudara makan tapi masih tetap lapar gimana? Aduh, rasanya gak nyaman ya. Haus tapi minum tetap haus. Jadi nggak ada kepuasan ya. Nah, hamba-hambaku akan bersuka cita tetapi kamu akan mendapat malu. Jadi ada perbandingan di sini. Orang yang setia kepada Tuhan, ya dia bisa menikmati, bisa puas, bersuka cita. Tapi yang meninggalkan jalan Tuhan, ya dia tidak akan mengalami kepuasan, dia akan menderita dan akan mendapat malu. Sesungguhnya hamba-hambaku akan bersorak-sorai karena gembira hatinya, tetapi kamu akan mengerang karena sedih hati, dan kamu akan menangis karena patah semangat. Lagi kita lihat perbandingannya. Orang yang setia kepada Tuhan disebut hamba-hambaku. Ya, yang taat, setia, dia akan bersorak-sorai, gembira. Jadi saudara yang percaya kepada Tuhan,
Saudara yang hidup di dalam Tuhan, percayalah, saudara mengalami sukacita. Bukan berarti nggak ada masalah, sekali lagi. Bukan berarti nggak ada masalah. Ada, tapi kita tetap mampu menghadapinya dengan sukacita. Tetapi yang meninggalkan jalan Tuhan, yang tidak mau dengar suara Tuhan tadi, yang tidak mau bertobat, ya mengerang karena sedih hati, menangis karena patah semangat. Kamu harus meninggalkan namamu kepada orang-orang pilihanku untuk dipakai sebagai sumpah kutuk ini. Tuhan Allah kiranya membuat engkau seperti mereka, tetapi hamba-hambaku akan disebut dengan nama lain. Sehingga orang yang hendak mendapat berkat di negeri akan memohon berkat demi Allah yang setia. Dan orang yang hendak bersumpah di negeri akan bersumpah demi Allah yang setia. Sebab kesesakan-kesesakan yang dahulu sudah terlupa dan sudah tersembunyi dari mataku. Jadi ada pemulihan kalau orang itu bertobat. Ya itu maksudnya. Tapi kalau enggak mau bertobat juga tetap masuk pada penghukuman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagian ini kita lihat perbandingan. Bagaimana orang yang setia kepada Tuhan. Walaupun dia tadinya bangsa-bangsa lain, bangsa kafir ya. Bukan umat Israel. Tapi pada akhirnya Tuhan berkenan kepada mereka. Dan mereka percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Yesus. Konteks kita sekarang. Percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamanya secara pribadi, hidup di dalam Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, mencari Tuhan. Ya, dia akan mengalami berkat-berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan terjadi dalam hidupnya. Ada sukacita, ada semangat, ada harapan, ada pertolongan yang dari Tuhan, ada kesembuhan, ada pemulihan. Tetapi kalau orang meninggalkan jalan Tuhan, kalau orang tidak mau mendengar suara Tuhan, tidak mau bertobat, sudah diingatkan tentang dosa-dosa, tetapi tetap saja tinggal di dalam hidup yang berdosa, maka Tuhan akan disiplin, Tuhan akan hukum. Baginya, yaitu orang yang tidak datang kepada Tuhan akan terjadi penderitaan, kesesakan, dia akan malu, dia tidak akan mengalami kebahagiaan. Ya, dia tidak akan mengalami kepuasan dalam hidup ini. Yang ada hanya kesusahan, penderitaan, kesesakan. Saudara, ada perbandingan di sini. Di mana posisi kita? Di mana pilihan kita? Tentu kita sebagai anak-anak Tuhan mau berkata, aku mau setia Tuhan. Aku mau setia. Aku bersyukur kalau tadinya, ya memang kita hidup tadi jauh dari Tuhan. Kita tadinya bangsa kafir. Kita tadinya hidup pada jalan yang sesat, tetapi karena kasih Tuhan, bukan kita yang cari Tuhan, Tuhan cari kita, dan kita responi panggilan Tuhan, kita bertobat, kita percaya Yesus, maka kita akan terus hidup di dalam sukacita daripada Allah. Dan jangan sekali-kali meninggalkan jalan Tuhan, jangan pernah meninggalkan jalan Tuhan, jangan pernah menyangkal Yesus dalam hidup ini. Tapi kita mau pertahankan iman percaya kita, ikut Yesus. Sekalipun harus pikul salib, ikut dia. Karena dialah yang memberi kehidupan kepada kita. Dialah yang memberikan berkat-berkat bagi kita masa kini dan masa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita.